Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antaranya. Amin. Kita awali dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita, dan semoga Allah selalu memberikan atau menghimpunkan kita di dalam kebaikan bersama dengan orang-orang kita cintai, sehingga akhirnya Allah akan menghimpunkan kita juga di tempat yang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita tentang surga dan para penghuninya. Kita sudah sampaikan tentang 8 pintu surga dan siapa yang akan masuk di dalamnya secara kilasan. Setelah ini kita akan menjabarkan satu-satu siapa penghuni dari masing-masing pintu itu secara detail. Namun jemaah sekalian mendekat Allah Subhanahu wa taala, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Dari syarat itu adalah di dalam satu hadis Rasulullah SAW, singkat sekali hadisnya. Beliau berkata bahwa miftahul jannah la ilaha illallah, bahwa kunci dari surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menjadi pintu gerbang bagi keislaman seseorang. Tapi ada konsekuensi dari kalimat itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan berarti sudah Islam. Man qala la ilaha illallah yadkhulul jannah. Tidak kemudian sudah mengucap kalimat la ilaha illallah berarti kita pasti masuk surga. Sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak salah, tapi satu perlu dicatat, kalimat la ilaha illallah itu punya konsekuensi. Jadi bukan berarti sekedar mengucap selesai terus nggak ngapa-ngapain. Ada konsekuensi, ada apa konsekuensi itu bahasanya? Ada tuntutan yang mesti dipenuhi, sehingga kalimat yang kita ucapkan itu bukan sekedar kalimat. Karena sekedar mengucapin la ilaha illallah, saya dulu waktu kecil punya tetangga non-Islam, tapi hafal doa surat Fatihah, hafal doa niat buka puasa, niat puasa, termasuk juga sering banget ngomong kalimat itu gitu. Seperti itu. Tapi ya dia tetap dengan kenon-islamannya, dia tetap dengan
status agama sebelumnya, tidak menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena memang konsekuensi dari kalimat itu tidak pernah digubris atau dia tidak pernah pikirkan. Saya cuma ngomong doang kok, dan saya cuma bilang saya hafal kok kalimat syahadat. Seperti itu. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya jelas sekali bahwa konsekuensi dari kalimat tauhid itu kan ada, kalau dalam bahasa iman gitu kan, makna iman dia adalah tasdiqul bil qalbi, qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Diyakini dalam hati kalimat itu, yakin benar bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah, dan meyakini bahwa tidak ada yang lain. Dan kemudian juga tidak dalam kehidupan sehari-harinya dia tunjukkan bahwa yang patut disembah itu cuma yang patut diprioritaskan, yang patut dinomorsatukan, yang patut disegala-galakan itu adalah Allah, bukan yang lain. Maka ketika apapun dibenturkan dengan apa yang Allah mau, maka apapun yang dibenturkan itu bisa dikalahkan oleh dirinya. Ya. Ketika yang Allah mau apa? Panggilan sholat dibenturkan dengan aktivitas kita yang lain, kita menangkan Allah. Itu konsekuensi kita meyakini bahwa tidak ada yang perlu patut diutamakan dan patut dinomorsatukan kecuali Allah. Tapi kalau kemudian kita masih menomorsatukan yang lain, berarti konsekuensi kalimat itu belum sepenuhnya kita buktikan dan tunjukkan. La ilaha illallah juga bermakna bahwa yang bisa memberikan semuanya gitu ya, sebagai efek dari penyembahan kita kepadanya, memberikan kehidupan, keselamatan, rezeki dan lain sebagainya juga dia. Dan itu kita yakini betul. Sehingga apa? Kita nggak pergi ke tempat yang lain minta rezeki gitu. Dengan berbagai perangkatnya, berbagai toolsnya, dari mulai pesugihan, jimat, ya kan, dan lain sebagainya. Dari jimat yang bentuknya benar-benar bau mistik gitu kan, kayak jenglot dan lain sebagainya, sampai jimat yang kesannya bau Islam gitu. Ya. Kalung Quran kecil dibungkus pakai kain warna putih atau warna hitam, dikalungin gitu, ada bungkusnya. Kalau dibuka bungkus itu isinya Quran kecil sekali. Padahal Quran itu maknanya, Quran itu kan artinya bacaan. Lah bagaimana bacaannya kalau untuk Quran sudah gitu kan? Seperti itu. Ya, yang namanya Quran itu adalah, kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu bunyi tadi itu namanya Quran. Itu. Yang akan dihisab, akan dibalas dengan surga sekalipun, yang barusan saya baca. Bukan kitab yang saya bawa-bawa, bukan. Seperti itu. Maka kalau kemudian dia dikalungin dibawa-bawa, nggak ngaruh. Nggak ada efek buat kita. Bisa masuk surga gara-gara enggak dibaca. Seperti itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Jadi Quran itu adalah apa yang kita baca, itu Quran. Kalau yang tertulis itu mushaf namanya. Itu namanya kitab Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Maka mengoreksi bacaan Quran seseorang pun dari apa yang dia baca, bukan dari tulisannya. Tulisannya benar semua gitu. Cuma kan yang bacanya kadang-kadang yang salah kan gitu. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian mendengar Allah Subhanahu wa taala, tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan. Singkat saja karena saya tidak ingin membahas ini. Wa qawlu bil lisan, dan diucapkan dengan lidah, dengan mulut kita. Jadi harus ada takrir, ada ikrar gitu.
Nggak bisa kemudian di dalam hati, dan namanya takrir pasti kan disaksikan. Makanya ada syaratnya kan, yaitu ada dua orang saksi ketika kita bicara mentaklirkan syahadat. Wal amalu bil arkan, ada bukti dalam bentuk amal. Gitu. Amal dari la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Apa amalnya? Salat. Apa amalnya? Puasa. Apa amalnya? Segala yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan kepada kita. Itu amal. Tapi kalau kemudian belum kita lakukan, jadi iman buktinya 3 hal. Jangan sampai ketukar-tukar. Sekarang ada yang suka ada permainan pemikiran, Pak. Misal gini, amal soleh itu bagian dari iman atau penyempurna iman? Apa? Ustaz bilang bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Kalau disebut amanu wa amilus shalihat. Oke, ada lagi yang lain? Atau ibu-ibu, iman itu amal soleh itu bagian dari iman atau dia penyempurna iman? Penyempurna iman. Ini yang sering dibikin di kulit gitu, yang bikin akhirnya umat Islam dibikin bingung. Ada satu mazhab akidah, ya, yang kita faham bahwa akidah Ahlus Sunnah itu sudah jelas kan. Akidah Ahlus Sunnah itu ada 3 dalam kesepakatan para ulama. Ada 3 mazhab. Sebagaimana mazhab fikih Ahlus Sunnah ada 4. Mazhab fikih Ahlus Sunnah itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di 4 itu. Selain daripada itu, maka dia tidak menjadi rujukan. Nah, mazhab akidah pun ada 3. Asy'ari, Asy'ari dan Maturidi. Asy'ariyah itu umumnya adalah mazhab akidahnya orang-orang yang bermazhab fikihnya Hambali. Itu Asy'ariyah. Umumnya kebanyakan orang-orang Saudi, Madinah, Mekah dan sekitar, orang-orang Jazirah. Kemudian ada mazhab akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah orang-orang yang mazhab fikihnya Syafi'i. Dan itu hampir 2/3 kaum muslimin di seluruh dunia mazhab fikihnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari. Kalau di belahan dunia itu sebagian Afrika, sebagian besar Asia, Asia bagian Tenggara nih kayak kita, kemudian juga Asia bagian utara tuh, kayak daerah-daerah Syam gitu, daerah-daerah Damaskus, Syria gitu, dan sekitar itu Syafi'i. Sementara Maturidi adalah mazhab akidahnya orang-orang yang bermazhab fikihnya Hanafi. Hanafi itu umumnya ada di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, ya. Kemudian Turki itu Hanafi. Dan umumnya Eropa dan Afrika, Eropa dan Amerika, orang-orang Barat itu umumnya kena pengaruh mazhab Hanafi. Umumnya, tidak seluruh. Nah itu yang disepakati para ulama. Walaupun satu dengan yang lain kadang-kadang suka masih berantem juga, gitu ya. Antara Asy'ariyah dengan Asy'ariyah nih yang lumayan sering berantem. Nah tapi ada satu mazhab akidah yang sesat, gitu. Karena para ulama menyepakati sebagai kesesatan. Namanya apa namanya? Ya satu Syiah. Tapi dia yang terkait dengan yang tadi saya bilang, yang sudah main, namanya Murji'ah. Apa bedanya Murji'ah dengan Ahlus Sunnah? Bagi Ahlus Sunnah yang namanya amal soleh itu adalah bagian dari iman.
Tapi yang namanya Murji'ah, bahwa amal soleh itu penyempurna iman. Artinya jadi bahaya loh pemahamannya, kelihatannya gampang, biasa, tapi bahaya. Ketika pemahaman Murji'ah ini ketika menganggap amal soleh adalah penyempurna iman, itu artinya bahwa tanpa amal soleh pun iman kita sudah diakui, sudah bisa masuk surga gitu. Tanpa amal soleh, cukup dengan mengucapkan kalimat tadi, hanya dengan meyakininya. Kita nggak sholat, kita nggak berbuat amal soleh, itu cukup. Tapi ketika kita sholat dan melakukan soleh lainnya, maka itu adalah menyempurnakan iman kita. Di situ berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada Khawarij. Akidah Khawarij. Khawarij itu masih kenal dosa, Pak. Gitu. Jadi kalau dia nggak sholat, gitu, dia nggak puasa, dia merasa berdosa. Gitu. Khawarij itu begitu. Hanya memang dalam bab sikap, ya, dia tadi mengharamkan dan menghalalkan darah dan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Sesat juga gitu. Tapi masih lebih berbahaya kesesatannya orang Murji'ah. Kenapa? Tadi dia nggak sholat, dia nggak melakukan amal soleh, sekalipun dia nggak merasa berdosa. Kenapa? Itu cuma buat menyempurnakan iman doang kok gitu. Seperti itu. Jadi amal soleh itu bagian dari iman, karena makna iman tadi kan tiga: tasdiqu bil qalbi, qaulu bil lisan, amalu bil arkan. Ini iman, bukan sempurnanya, ini iman gitu. Tiga ini. Iman itu ada keyakinan, ada pengucapan, ada amal. Dan itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Muslim, dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Yang pintu gerbangnya adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya disebut miftahul jannah, la ilaha illallah. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebelum kita bicara tadi siapa pintu itu akan dimasuki oleh siapa, maka kuncinya harus dimiliki dulu gitu. Kalau nggak punya kuncinya, seperti itu. Ya, jadi dia melakukan salah satu dia bersedekah gitu kan, rajin berinfak gitu kan, ada babus sedekah, kan ada pintu sedekah. Michael Jackson itu bukan main sedekahnya gitu. Dia sering banget berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dia buat satu dunia seperti Disneyland sendiri gitu, besar, berapa hektar luasnya. Isinya kayak Disneyland, khusus untuk orang-orang miskin dan anak yatim yang digratiskan. Tapi pertanyaan, apakah kemudian amalnya itu dia menjadi ahlus sedekah? Tidak, karena miftahnya, kuncinya tidak punya. Ya, seperti itu. Karena di sini insya Allah mudah-mudahan kuncinya sudah punya. Ya. Nah, jemaah sekalian mudah-mudahan Allah. Pintu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini, sengaja saya pilih pintu yang ada kaitannya dengan, ya, bukan dalam rangka momen ini, tapi pas ada momennya enak rasanya mau disampaikan. Seperti itu. Akan tahu setidaknya dalam kehidupan kemanusiaan kita. Maka yang saya ingin sampaikan adalah bab taubah. Bukan berarti ini urutannya, tapi disesuaikan dengan tema-tema yang faktual saja, yang aktual, yang terkini, yang pas gitu. Nanti dalam pembahasan juga saya akan lihat yang pas bahas itu apa. Bab taubah. Pintu yang pertama itu adalah pintu taubat.
pintu surga yang hanya dibuka untuk orang-orang ahli taubat, yang akan ditutup setelah mereka semua sudah masuk. Jadi selain ahli taubat yang akan masuk dalam pintu itu. Begitu ahli taubat sudah masuk semua, maka pintu itu akan ditutup. Seperti itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Pertanyaannya, siapakah ahli taubat? Apakah orang yang bertaubat? Ya, salah satunya. Tapi siapakah ahli taubat? Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu sebagai sebuah, ya, sedikit penjelasan lah tentang siapa ahli taubat. Di dalam surah Al-Baqarah 222 itu di akhir ayatnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu memperbaiki taubatnya. Jadi tawwabin itu bukan taubatin, tapi tawwabin. Jadi orang yang dia selalu bertaubat dan memperbaharui taubatnya. Dia buat salah dia taubat, buat salah dia taubat, buat salah dia taubat, dan taubatnya itu terus diperbaiki dengan mengucapkan apa? Salah satu memperbaharui taubat dengan istighfar. Jangankan taubat, wong iman saja harus terus diperbarui. Makanya Rasulullah katakan, jaddidu imanakum, perbaharilah keimananmu dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Begitu pula dengan taubat kita diperbarui dengan kalimat istighfar. Jadi ahli taubat itu bukanlah orang yang ketika bermaksiat kemudian bertobat selesai ya. Tapi setiap kali dia melakukan sesuatu yang hatta itu dosa kecil, dia bertobat. Kalau dia berbuat lagi, dia bertobat, dia bertobat. Dia perbarui taubatnya, dia terus ucapkan istighfar. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Mutatahhirin gitu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara tentang bab taubah ini, kok bisa sih gitu orang yang ahli taubat itu masuk ke dalam surga? Dalilnya banyak di Al-Quran, seabrak-abrak kalau kita mau ambil, dan waktunya pasti tidak cukup. Tapi saya ambil satu saja di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, dan saya yakin semuanya juga sudah sering dengar minimal. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum wa yadkhilal jannah. Hai orang beriman, kata Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi yang namanya taubat itu ya nasuha, Pak. Gak ada taubat yang bukan nasuha. Kadang-kadang orang bilang, oh harus taubat nasuha. Ya memang kalau taubat memang harus taubat nasuha. Emang ada taubat yang lain? Ya kagak ada. Kalau taubatnya taubat tomat gitu kan, taubat tapi kumat gitu kan, atau taubat sambal. Ya. Sambal pedas kan ya Pak ya? Orang makan sambal pedas Pak, pedas, tapi masih makan terus gitu. Taubat sambal. Jadi yang namanya taubat itu ya benar-benar gitu, nasuha. Dan siapa yang bertaubat, kata Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum, maka Allah akan yukaffir ankum sayi'atikum, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, dihapus Pak. Dihapus itu maknanya yang bekerja pada saat itu adalah asma Allah yang namanya Al-Afu. Jadi bukan sekedar Al-Ghafur ya.
Bukan disebut yaghfiruz dzunub, tapi yukaffir ankum sayyi'atikum. Kesalahannya itu dihapus. Apa bedanya, Pak? Ketika Allah memperlakukan asma al-afuun dengan al-ghafurun. Al-ghafurun maha pengampun, al-afuun maha pemaaf, maha memaafkan. Makanya kita diajarkan doa itu di malam-malam terakhir Ramadan itu dengan doa Allahumma innaka afuun, bukan Allahumma innaka ghafurun, tapi afuun, tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni kalau kita sendiri. Ya Allah, innaka afuun, sungguh engkau maha memaafkan, tuhibbul afwa, engkau suka sekali memaafkan, fa'fu anni ya Allah, maka maafkanlah. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afihi wa'fu anni. Apa bedanya? Jemaah sekalian mulakan Allah, ketika Allah menggunakan asma Ghafur, dia mengampuni kita, maka diampuni dosa kita. Mohon maaf, tanpa alasan saya nabok ustaz. Akibat tabokan saya, beliau gak ridho, saya dosa, Pak. Jadi yang namanya dosa itu efek perbuatan, akibat dari perbuatan, bukan perbuatannya. Kalau diampuni sama Allah adalah dosanya, akibat perbuatannya yang diampuni. Tapi perbuatannya masih tetap tercatat di dalam kitab yang akan kita terima nanti, catatan amal kita. Jadi pada saat di yaumil hisab nanti, ketika kita diberikan catatan amal kita, ya, dan ketika kita disuruh baca catatan amal itu, maka termasuk dosa yang barusan saya buat itu, kesalahan, itu namanya kesalahan. Dosa itu efek dari kesalahan. Kesalahannya masih tertulis dan saya akan baca. Saya dulu pernah nabok tanpa alasan gitu. Walaupun nanti di situ ada tanda bintang, kalau bahasa kita, istilah kita ada tanda bintang. Tanda bintang di bawah ada tanda bintang keterangan di catatan kaki, sudah diampuni dosanya. Tapi perbuatannya masih terbaca gitu. Jadi yang suka main belakang dari istrinya gitu. Suka curi-curi sesuatu gitu. Mungkin istrinya nggak tahu, mungkin orang lain nggak tahu dosa yang kita buat. Terus dia bertobat, ya kan? Dia bertobat, diampuni dosanya misalnya, dosanya diampuni sebatas ghafur gitu, diampuni. Nanti di yaumil akhir, kemudian ada nih gitu. Akhirnya dia baca, begitu dia baca, hidupnya ketahuan lo sekarang gitu. Jadi ketahuan jadi. Itulah yang kemudian membuat orang-orang menjadi, hatta orang baik sekalipun tunduk terhina, Pak, di yaumil hisab, di yaumil mahsyar. Di surat Al-Ghasyiyah kan kita sudah baca kan? Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Di hari Ghasyiyah itu, yang merupakan rangkaian dari hari akhir. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, semua wajah itu akan tunduk terhina. Umar bin Khattab setiap kali baca ayat ini dia nangis, Pak. Umar bin Khattab, bayang, Umar bin Khattab, yang beberapa tahun lalu sudah kita bahas sedikit tentang siapa Umar ya? Sudah kan? Abu Bakar ya? Umar bin Khattab, yang kata Rasulullah, "Lau kana nabiyyan wa la kana Umar." Kalau ada nabi setelah aku, maka pasti Umar orangnya. Nanti suatu saat kita cerita tentang Umar. Umar yang luar biasa gitu, keimanannya dan segala macamnya itu setiap kali dengar wujuhu yawma idzin khashi'ah, itu udah nangis dia, amilatun nasibah. Wajah itu terhina walaupun amalnya, dia beramal dengan amal yang tidak sedikit.
Bahkan tasla naran hamiyah. Dia akan dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia beramal, amalnya banyak. Jangan sekali. Nah, satu di antara yang membuat kita malu nanti itu adalah ketika tadi walaupun dosanya sudah diampuni, tapi akhirnya aib-aib kita seluruh dunia tahu gitu. Jadi ghafur itu Allah mengampuni efek perbuatannya, tapi perbuatannya masih tertulis di kitab catatan amal kita. Tapi ketika bicara al-afun, maka yang dihapus itu kesalahannya. Bahwa saya pernah nabok itu dicoret sama Allah, di tip X dihapus, sehingga hilang dari catatan amal, seakan saya tidak pernah melakukannya. Nah, kalau perbuatannya dihapus dengan sendirinya, dosanya pun hilang. Itu al-afun. Makanya bahasanya yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah menghapuskan. Yukaffir kan sama dengan akar kata kafir, kafaro, ditutupin gitu. Di teks itu kan ditutupin, Pak, sehingga dia tidak terlihat. Ankum atasmu sayyi'atikum, kesalahan-kesalahanmu. Kesalahan itu ya perbuatannya. Seperti itu. Itu bagi orang-orang yang taubatan nasuha, kata Allah. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya dihapus kesalahan-kesalahannya, tapi kata Allah, wa adkhilal jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah. Tapi kemudian pertanyaannya, taubat nasuha itu seperti apa kan begitu? Siapa yang menjadi ahlu taubat itu? Ya. Maka di kesempatan ini saya ingin ambil pendekatan dari surat Ali Imran ayat 130. Bahasanya sih di 134, tapi dia satu rangkaian dengan 133. Allah katakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah, ila maghfiratin, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga, 'arduha as-samawati wal ardi, yang luasnya seluas langit dan bumi, wa 'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi infak itu nggak nunggu kaya, infak nggak nunggu punya duit. Jadi kata Allah fis sarra wad dharra. Sarra itu lapang, artinya duitnya banyak gitu. Dharra itu ya rezekinya sedikit, kalau dibagi gimana nih gitu. Harusnya gue makan pakai ayam, jadinya pakai tempe doang gitu. Nanti kalau buka surat At-Talaq ayat 7 begitu lagi, Pak, makin jelas lagi. Jemaah sekalian. Tapi nanti di bab sedekah itu kita bahas, di bab sedekah. Fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaiz. Nama pintu surga lagi tuh. Wal kadhimin al ghaiz, babul kadhimin. Ya kan? Babul kadhimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itu nama satu pintu. Wal kadhimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Di ayat itu disebutkan. Orang bertakwa itu adalah yang tadi dia berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, dan kadhimin al ghaiz, dia mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbus sabirin. Kemudian siapa lagi di ayat berikutnya? Wallazina iza fa'alu fahishatan. Nah, ini bab taubat. Wallazina iza fa'alu fahisha. Dan orang-orang yang iza fa'alu, jika mereka melakukan fahishatan, kekejian, au zalamu anfusahum, atau
kezaliman atas diri mereka sendiri. Jadi kalau bicara bab dosa, Pak, bicara bab dosa itu dua itu, Pak, fahisyah dan zalim. Ya, zulum dan fahisyah. Zalim itu perbuatan dosa, ya kan, yang disebabkan oleh kejahatan kita, tangan kita, gitu kan, omongan mulut kita, caci maki kita, itu kezaliman. Tapi kalau fahisyah, kejahatan kita yang disebabkan oleh moralitas kita. Dan salah satunya, kalau udah bicara fahisyah itu biasanya bicara tentang kejahatan seksual. Salah satunya. Ya. Kisah Nabi Lut, umatnya itu disebutnya melakukan fahisyah. Jadi kalau ada orang-orang liberal bilang, siapa bilang umat Nabi Lut dihukum karena mereka homoseksual dan lesbian? Mana nggak ada ayatnya? Itu tandanya dia nggak ngerti, ya. Dia nggak baca Quran. Oh jelas disebutkan di dalam ayatnya. Satu diantaranya dengan menyebutkan fahisyah yang dia lakukan, itu sudah definitif ke arah yang namanya kejahatan seksual. Auzalamu anfusahum, atau dia melakukan kezaliman atas diri mereka sendiri. Tadi dia berbuat dosa. Jadi dosa itu ada dua macam. Zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jadi siapakah ahli taubat itu? Adalah orang yang ketika dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat dosa, dia berbuat kesalahan, zakarullah, dia langsung ingat Allah, Pak. Ya, bukan kemudian meneruskan dan menikmati maksiatnya. Makanya maksiat itu ada dua, Pak. Ada yang dilakukan karena khilaf, ada yang dilakukan karena fasik. Ya. Kalau orang yang melakukan dosa karena khilaf, yang ketutup akalnya. Kalau akal ketutup, dia sempat nggak sadar, lupa. Tapi begitu akalnya kebuka lagi, astagfirullah. Tapi orang fasik itu ketutup hatinya, Pak. Dia buat dosa, dia tahu itu dosa, dia tahu itu salah, tapi dia nggak peduli. Dia berbuat dosa, dia tahu itu dosa, tapi dia menikmati dosanya. Fasik dengan orang yang khilaf. Gitu. Ya. Umumnya kalau udah bicara orang fasik di dalam Al-Quran, itu pasti penyebutannya neraka. Tapi kalau orang khilaf, pasti sebutannya nanti ada perintah untuk mohon ampun dan ampunan. Zakarullah. Jadi ahli taubat itu adalah orang yang ketika dia berbuat sesuatu yang salah, berbuat dosa, dia langsung ingat Allah. Kayak gimana caranya? Contoh paling gampang adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan ketika jadi goda sama Zulaikha, ya, Zulaikha itu cantik, Pak. Belum pernah disentuh sama suaminya karena suaminya lemah. Jadi walaupun udah nikah tapi statusnya kayak, nah, kan saya ngomong ya. Cantik pula, masih muda. Digodain Yusuf, Pak. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita baca kisah Yusuf itu, pintu ditutup kemudian dikunci sama Zulaikha. Dan itu menjadi nanti ada pelajaran lain. Itu pintu ditutup, kemudian dikunci. Kuncinya diapain? Kalau model-model sekarang itu gambaran orang-orang jahat sekarang begitu tuh, kalau mau jahat sama perempuan. Kali kan sebaliknya justru perempuannya yang pengen gitu. Ya, dikunci pintu, kuncinya dia pegang gitu, dia simpan. Cuma anehnya begitu nanti Yusuf kabur dan dia menuju pintunya dibuka gitu, bisa dibuka. Jadi ketika digoda oleh Zulaikha, ya, mohon maaf istilah kita mak gitu ya, istilah kita digrepe-grepein gitu ya, digoda-godain.
tiup-tiup. Yusuf. Kira-kira Yusuf tergoda nggak? Oh, mana mungkin dia kan Nabi, baca aja kisahnya. Disebut kok, Yusuf pun berkeinginan. Karena normal dia laki-laki, masih muda pula, dan tidak ada alasan bagi Yusuf untuk menolak. Kenapa? Oh, itu nanti dalam bahasan sabar gitu. Itu satu di antara contoh kesabaran tertinggi, itu kesabaran Yusuf. Kenapa? Dia bukan orang situ, nggak ada yang kenal dia. Kampung halamannya kan jauh, ya kan? Dia di Mesir, kampung halamannya di Palestina, nyebrang. Ya. Jadi kalau dia ngapa-ngapain, nggak sampailah ke orang tuanya, gitu ceritanya. Orang kampungnya nggak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, ya, malu enggak juga. Kenapa? Dia di Mesir nggak ada yang kenal dia, karena dia budak di situ kan. Kan dijadiin budak sama salah satu pembesar di Mesir kan. Ya budak jadi budak aja udah malu gitu kan. Apalagi yang lebih malu daripada itu. Yang ketiga, dia budak. Namanya budak harus nurut sama majikan ya kan. Jadi dia nggak malu kan, apa? Gue dipaksa majikan gue di mana? Yang malu majikan gitu kan. Punya alasan gitu. Yang keempat, dia masih muda, wajar gitu. Darahnya masih panas. Ini wajar dalam bahasa orang pada umumnya ya gitu. Si muda digodain perempuan. Dan masih banyak alasan-alasan lain yang membuat seandainya Yusuf melakukan itu, dia nggak bisa disalahin gitu. Tambah lagi yang goda dia perempuan cantik, bego apa gitu. Terus majikannya bulak gitu kan. Dia yang pengen, bukan saya yang mau. Disebutkan dalam Al-Quran, Yusuf itu berkeinginan. Tergoda juga dia. Sampai kemudian di saat dia berkeinginan dan mulai tergoda, Allah tampilkan burhan kan gitu. Allah tampilkan wajah ayahnya di hadapannya. Itu yang astagfirullah, itu yang membuat langsung ingat sama Allah. Tuh, kadang kan kita kalau lagi maksiat gitu suka sekelebatan sesuatu yang membuat kita ingat sama Allah kan. Ada orang yang kemudian sekelebatan itu kemudian membuat dia berhenti, ada yang udah fine gitu ya. Nah, ahlu taubah itu Pak adalah orang tadi. Setiap kali dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat maksiat, elingnya itu cepat. Fastaghfir zakarullah. Dan bukan hanya ingat Allah tadi, setelah ingat nggak dilanjutin, tapi dia langsung berhenti dengan fastaghfiru li dzunubi. Dia langsung minta ampun kepada ya Allah, ampuni aku ya Allah. Apa yang telah aku buat ya Allah? Ampuni aku ya Allah. Makanya orang yang melampaui batas disebutnya di dalam Al-Quran itu orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kezaliman. Ya ibadillazina asrafu ala anfusihim, kan begitu bahasa Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 50. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. Artinya apa? Dia berbuat dosa. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena memang tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bukan hanya ingat Allah, minta ampun, tapi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak pernah lagi dia menghentikan perbuatan itu dan tidak lagi melakukannya. Itu namanya ahlu taubah.
Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di ayat 136 ya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan di surga. Jadi setiap kali kita melakukan gini, orang khilaf itu Pak, namanya orang khilaf. Dia kalau berbuat dosa, dia bisa ingat Pak. Dia bisa sadar, dia bisa tahu itu dosa. Dan ketika dia tiba-tiba sadar, tiba-tiba elit, maka dia langsung minta ampun, dia langsung berhenti dari perbuatan itu, dan kemudian dia akan melakukannya lagi. Tetap dia khilaf, tapi ketutup. Begitu tutupnya terbuka, tapi dia sama fasik. Maka jika memang kita termasuk orang-orang yang suka khilaf, maka bersyukurlah. Kenapa? Masih khilaf gitu. Kenapa? Dengan kalau kita khilaf, kita masih bisa ingat Allah, kita masih bisa masuk surga ketika kita bertaubat. Gimana dong Ustaz kalau seandainya kita berhentiin dari perbuatan itu, terus kita tiba-tiba suatu hari kita tergoda lagi, kita berbuat maksiat lagi, taubat lagi, minta ampun lagi, bertaubat lagi kepada Allah. Nanti berbuat lagi suatu saat karena imannya lagi turun, ampun lagi, taubat lagi. Nggak apa-apa. Namanya juga khilaf kan gitu. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah kan gitu. Naiknya iman karena ketaatan, turunnya iman karena maksiat. Jadi penyebab kita berbuat maksiat adalah ketika keimanan kita lagi turun, dan makin bablas ketika maksiat itu dilakukan. Seperti itu. Dan itu niscaya Pak, kita naik turun. Rasulullah juga katakan kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu berbuat berdosa. Tapi wa khairul khata'in, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, kata Rasulullah, at-tawwabun, mereka yang bertaubat. Jadi tidak ada orang yang tidak berbuat dosa Pak. Bahkan sebaik-baik para pelaku dosa adalah yang bertaubat. Semua orang pernah berbuat dosa. Bahasa Rasulullah, kullu bani Adam, semua anak Adam tanpa kecuali, termasuk para ustaz, para kiai, mereka pernah berbuat dosa. Pernah. Kalaupun bukan dosa yang besar, minimal dosa-dosa yang niscaya yang mungkin dia lakukan dalam keseharian. Ya kadang-kadang tanpa disadari kita maki orang, tanpa disadari kita berbuat kasar sama orang, menyinggung hati orang. Itu kan dosa-dosa yang niscaya kita lakukan dalam setiap hari. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, makanya perbaruilah taubat. Minimal setiap malam evaluasi apa sudah saya bertobatlah kepada Allah di malam itu. Makanya ketika bicara bab tentang minta ampun atau di antara pertobatan, bahasa Allah, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu maka mohon ampunlah kepada Tuhan. Di waktu sahur kita disuruh mohon ampun. Jadi amalan paling utama saat sahur itu apa? Minta ampun sama Allah, bukan makan. Makan itu cuma amalan penutupnya. Orang kalau tanya sahur itu apa sih? Sahur makan. Bukan. Sahur itu adalah termin waktu yang disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu namanya waktu sahur. Dari jam 2 misalnya sampai jam menjelang subuh, itu namanya sahur, itu waktu sahur. Salah satu amal di waktu sahur yang menjadi penutup amalnya adalah makan. Tapi bukan itu satu-satunya. Apa yang harus dilakukan? SOP-nya ada. Surat Al-Muzammil. Billaila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Maksimal 2/3, minimal 1/3 malam. Ngapain? Qumil laila, bangun berdiri untuk salat di malam itu.
tahajud, waratilil Qur'ana tartila, lalu baca Quran. Itu di antara amalan-amalan di waktu sahur. Jadi temannya sholat apa? Zikir, wirid, doa. Nah, apa yang paling utama di antara zikir-zikir dan doa kita di waktu sahur itu? Istighfar dan mohon ampun. Itu yang paling utama. Jadi ada zikir-zikir gini. Zikir itu betul bahwa zikir itu bisa dibacakan di mana saja, tapi ada zikir-zikir yang tempatnya khusus karena dia lebih utama di saat itu. Salah satunya astagfirullahaladzim, salah satu tempat yang khusus. Di tempat lain bisa, tapi yang paling utama di antara waktu-waktu yang utama untuk kita mohon ampun dengan istighfar dan lain sebagainya itu adalah di waktu sahur. Kenapa itu? Itu nanti dalam bahasan Ramadan itu saya bahas tuntas. Kenapa kok di waktu sahur? Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar untuk selalu mengikat hati kita dengan Allah. Sehingga ketika akal ini ditutupi, hatinya tidak putus. Sehingga begitu tak disadarkan, langsung berhenti. Jadilah ahlu taubah. Jadi ahlu taubah itu salah satu cara paling mudah untuk masuk surga. Ya. Karena kan taubat cuma sadar, minta ampun, kemudian gak ketian lagi. Dia gak kudu bayar apa gitu, gak kudu ngapain gitu, melakukan perbuatan sesuatu. Mudah sebenarnya. Kalau itu saja sudah berat, gimana nanti pintu-pintu yang lain? Jamaah sekalian, jadilah ahlu taubah. Dan akhir tahun ini jadikan momen untuk kita mengingat kembali muhasabah diri kita. Apa sih dosa yang sudah saya buat selama ini? Ya Allah. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Walaupun tidak harus di akhir tahun ya. Tadi saya bilang, yang namanya ahlu taubah itu bahkan setiap kali dia berbuat maksiat, setiap kali kemudian dia bertaubat kepada Allah. Makanya bahasa Allah tadi surat Al-Zumar, ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Jadi setiap kali buat dosa, minta ampun. Allah ampuni insyaallah. Allah besar. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kepada Bapak MC. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Barangkali ada yang ingin bertanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dipersilakan. Ibu, namanya? Anda silakan. Ya, kedua. Ya, Bu Aji. Ya. Bagaimana kejadian sekarang kan kejadian Bapak Uyghur ya. Cuma kaum muslimin itu sepertinya seperti apatis gitu. Apa yang kita buat, misalnya kita pengen orang di sana nggak mungkin gitu. Jadi apa yang kita buat di sini seperti kita ada FB, status gitu kan, atau mungkin ya memang doa lah. Tapi terkesan kayaknya nggak mau peduli gitu. Itu gimana Pak Ustaz tentang menjadi akhir-akhirnya antara desa atau gimana? Baik. Nah ini salah satu nih Pak, salah satu dosa yang kadang-kadang kita nggak ngeh kita buat dosa. Gitu. Yang kita tahu kan dosa itu kita berzina, gitu ya, kita mencuri, kita jailin orang, itu doang yang di kepala kita dosa. Banyak dosa-dosa yang bahkan mungkin lebih berat daripada itu kita nggak ngeh gitu, karena kita ngerasa kita nggak ngapain kok. Ya, ada tetangga kita kelaparan, kita nggak tahu sekitarnya, itu dosa. Jangan salah, Umar bin Khattab ketika ada seorang pencuri yang mencuri, begitu di sidang dia ditanya, kenapa engkau tidak mau mencuri? Aku mencuri untuk makan ya Khalifah. Tidak ada makanan di rumahku untuk anak dan istriku. Jadi dia mencuri untuk makan. Yang dicuri tetangganya orang kaya. Ditanya, ente tahu nggak? Nggak tahu. Gitu. Yang dihukum siapa? Yang dihukum yang tetangganya.
Jadi jangan, kadang-kadang ada yang kita nggak, itu tandanya apa? Tandanya kita harus tahu sekitar gitu. Ya, kita harus, yang namanya tetangga itu kan 40 rumah Pak, kiri kanan depan belakang. Orang sekarang ya, buru-buru 40. Bahkan di depan rumahnya aja mungkin dia nggak pernah tahu dia. Makanya kita disuruh salah satunya amalan itu nanti salah satu bab amalan-amalan prioritas itu adalah berbagi makanan. Karena boleh jadi kita nggak tahu pas makanan yang kita kasih itu ternyata justru itu jadi yang dia makan hari itu. Gitu. Nah termasuk dalam bab yang tadi ibu tanyakan. Itu dosanya besar Pak. Rasulullah katakan kok. Apa kata Rasulullah? Man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang enggak pernah mau tahu urusan apapun yang menimpa umat Islam, falaysa minhum, maka dia bukan bagian dari orang Islam. Kalau bukan bagian dari orang Islam, berarti orang apa? Jangan-jangan ntar kita termasuk orang yang pede bener di akhirat gitu kan? Oh lihat barisannya Rasulullah masuk, kata Rasulullah, siapa tuh? Pelak. Saya umat, enggak aja bukan. Falaysa minni. Kau bukan bagian dari umatku, dari umatku. Kenapa? Umatku kenapa kau diam saja? Falaysa minhum, kata Rasulullah. Siapa yang mau tahu urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Jemaah sekalian mendengarkan Allah. Oke, ada orang yang mencoba mengaburkan apa yang terjadi di Uighur misalnya. Seandainya pun enggak, itu bukan mengaburkan kok. Memang ada kondisi itu. Oke. Ada yang mengatakan gak usah diangkat urusan tentang Islamnya, angkatannya tentang HAM-nya. Ya, ada yang harus mengangkat itu. Tapi tetap harus ada yang mengangkat dari sisi karena sentimen agamanya. Karena memang itu terjadi. Mau tutup mata, Quran dikumpulin dibakar, mau tutup mata, ya kan? Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana, bahwa HAM satu hal, sentimen agama hal yang lain. Jadi ada dua yang terjadi. Ada yang menyuarakan dari sisi HAM, tapi ada yang menyuarakan dari sisi yang lain. Dan sebagai umat Islam yang punya keterikatan keimanan, kita wajib mengangkat itu. Seperti itu. Jadi kepedulian kita bukan hanya kepedulian karena semata kemanusiaan saja. Kalau sebatas kepedulian semata kemanusiaan saja, biar orang-orang yang tidak beriman yang melakukan itu karena kemanusiaannya. Seperti itu. Justru yang membuat amal kita menjadi dahsyat efeknya ketika kita lakukan karena solidaritas keimanan. Itu tong naik itu amalnya tuh sampai nembus langit. Kalau enggak take off doang di bumi kayak Karambol, nggak masuk. Jelas kata Allah. Nyata. Kalau dibilang itu karena etnis, sama Bosnia kan juga etnis juga, iya kan? Bosnia itu kan dibantai karena dia orang Bosnia. Orang Serbia kan Yugoslavia itu ada Serbia, Bosnia, Kroasia, Montenegro. Itu diantara rasnya, etnisnya. Tapi kalau kita mau ibarat Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitulah. Yang kemudian orang-orang Serbia ingin menguasai sebetulnya, maka kemudian Kroasia dihajar juga, Bosnia dihajar juga. Tapi saat dia menghajar orang-orang Bosnia, maka perlakuan itu menyentuh sudut-sudut keagamaan. Masjid dihancurkan, imam masjid dibunuh, Quran diapakan, wanita muslimah kemudian perlakuan itu dahsyat sekali Pak. Kalau dengan cerita Bosnia, saya tahu karena waktu saya masih kuliah saat itu imam masjid Sarajevo-nya datang ke kampus saya, kemudian bercerita
tentang bagaimana perlakuan orang Serbia. Ya 11-12 lah dengan apa yang dilakukan di Uighur hari ini. Menyentuh sudut-sudut keagamaan kan. Yang berjilbab diapain, kemudian diapain perempuan-perempuan muslimahnya, Quran diapain, ya kan? Mau dihapus memori tentang Islam dari mereka dengan brainwashing itu. Itu kan namanya menyentuh sudut keagamaan. Terlepas misalnya ada faktor politik, karena Xinjiang itu dulunya wilayah di luar kekuasaan Kekaisaran Cina sebenarnya, kemudian dicaplok gitu. Kemudian mereka sana ini bilang mereka mau merdekakan diri, sah-sah saja kan. Kalau memang dulu dia adalah entitas sendiri gitu, yang dicaplok. Kemudian kita aja nggak pernah begitu amat kok ketika Papua teriak merdeka. Begitu tentara kita diturunkan untuk kena kasus HAM, ya kan? Seperti itu. Padahal kita tidak pernah mencaplok Papua kan gitu. Iya kan? Papua itu kan masuk dengan kehendak dan keinginan mereka sendiri. Kayak NKRI. Bukan karena kita yang mencaploknya. Lah itu dulu yang mutusin kok. Dia referendum untuk memutuskan masuk ke Indonesia. Dan ketika sudah menjadi bagian Indonesia, itu sudah jadi bagian integral NKRI. Maka kalau mau macam-macam, ya urusannya sama NKRI lah. Beda. Kalau Xinjiang itu dicaplok, dianeksasi, dikuasai. Apalagi kalau kita dengarkan kesaksian-kesaksian yang terjadi penurunan populitas sampai 85% etnis Muslim Uighur. 85% Pak. Entah dia mayoritas. Banyak sekali jumlah. Jadi nggak bisa ditutup mata. Gitu. Ada faktor politik, ya. Ada faktor etnis, ya. Tapi ada faktor agama juga. Gitu. Dan ketika itu disentuh, faktor etnisnya, faktor politiknya, dia berlaku seperti itu, sebagai manusia kita harus bergerak. Tapi begitu nyentuh faktor agama, maka sebagai orang beriman pun kita harus berubah. Kalau enggak, malam yahtamu bi amril muslimin, kata Rasulullah. Falaisa minhum. Jangan ngaku itu orang Islam kalau ente nggak mau tahu peduli urusan kaum muslimin. Dengan alasan apa? Oh itu urusan dalam negeri. Falaisa minhum, kata Allah, kata Rasulullah. Nggak ada urusan dalam negeri kalau sudah menyangkut kezaliman kan gitu. Iya kan? Kalau sudah menyangkut kezaliman itu urusan dunia, urusan kemanusiaan. Buktinya apa? Serbia dalam kasus Bosnia, Slobodan Milosevic gitu kan, ditangkap diadili dalam pengadilan HAM dunia, dihukum. Begitu pula yang terjadi di Irak, begitu pula yang terjadi di berbagai tempat yang lain. Yang sekarang lagi di proses Rohingya kan, si Aung San, siapa namanya? Nah ya itulah pokoknya Aung San Suu Kyi ya kan masalah. Begini proses. Kenapa? Ada yang peduli. Coba kalau nggak ada yang peduli. Dan yang peduli, yang bikin kita malu, yang peduli dari Afrika sana Pak. Gitu. Satu orang yang nuntut ke pengadilan HAM. Kita yang dekat, malu Pak. Mau tahu di mana muka kita? Saudara kita dekat Muslim. Maka apa yang bisa kita buat? Wah. Kalau kemudian ada regulasi yang membatasi, maka dan jika kita melanggar regulasi itu, aturan hukum di negeri kita itu berdampak buruk buat kita, maka lakukan, jangan sampai sesuatu itu berakibat buruk untuk kita. Demo kan masih dibolehin, ya kan? Demo masih dibolehin. Tapi kalau demo itu salah satu bentuk perjuangan misalnya, supaya apa? Karena demo meliput media bisa sampai ke seluruh dunia. Itu sebenarnya.
Bukan teriak-teriak di jalanan nggak ada gunanya, enggak. Itu diliput media dan media akan sampai ke dunia dan dunia memperhatikan itu. Itu tujuannya. Menarik perhatian. Dia sama kayak anak lah Pak. Kalau dia lagi pengen sesuatu gitu kan, minta-minta sama bapak ibunya nggak dikasih-kasih, dia ngapain? Dia ngambek, dia wah gitu kan, ngamuk-ngamuk kalau perlu, baru ya ada apa kan baru begitu kan. Orang tua kadang-kadang ngaku aja, ya mas. Atau tadi apa? Kita infak untuk membantu mereka. Kita doa ya, lakukan. Lepas dari plus minusnya Soeharto Pak, saya termasuk generasi yang nurunin soalnya. Tapi plus minusnya Soeharto, kita masih bisa, kan kita masih adil memperlakukan orang kan. Yang baik kan dibilang baik gitu. Satu di antara sesuatu yang luar biasa dari beliau itu. Ketika kasus Bosnia, semua kan udah tahu kan, ketika kasus Bosnia, dia pengen datang langsung ke Bosnia, udah dilarang. Karena apa? 2 hari sebelum dia datang, pesawat PBB ditembak jatuh sama Serbia. Tapi dia maksa, saya pengen datang ke Bosnia. Untuk apa? Satu, menyampaikan bantuan kaum muslimin di Indonesia dan sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Dan dia ingin menjadi salah satu yang penengah atau penyelesai konflik yang ada di sana. Sampai akhirnya apa istilahnya kontrak mati sama PBB. Artinya kalau pesawat nanti ditembak jatuh, kita nggak ada urusan deh, gitu. Jangan nuntut apa-apa. Tanda tanganin, berangkat Pak. Sampai di Bosnia. Dan sampai di Bosnia ngasih hadiah, salah satu hadiahnya ngasih hadiah masjid. Jangan mikirin gimana bungkusnya tuh. Ya, itu kepedulian yang luar biasa gitu terhadap sesama manusia dan terhadap sesama muslim. Coba bandingkan dengan yang lain. Saya bilang bandingkan dengan yang lain, bukan bandingkan dengan salah satu. Enggak, bandingkan dengan yang lain. Coba. Ya, itu yang susah. Itu mungkin jawabannya. Jadi jangan peduli Pak, apalagi sengaja kamu dengar. Orang beriman tuh harus cari tahu tentang bagaimana keadaan orang beriman lainnya. Apalagi kita tahu ada di daerah konflik. Jangan kamu peduli. Jangan sampai nanti Rasul katakan, Palestina diusir kita dari barisannya umatnya Muhammad. Alhamdulillah. Ada lagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya? Sama pertanyaannya. Ya silakan. Sama. Jawabannya sama juga. Ada lagi? Satu lagi kalau ada. Ya, satu lagi. Di luar tema tadi loh, apa? Masuk tema tadi loh, boleh. Tadi luar temanya Pak. Ya silakan. Kalau tobatnya itu kan selalu di dengan sholat atau istighfar aja Pak. Ustaz. Pertanyaannya ya kalau kita tobat harus dengan sholat atau dengan istighfar. Baik. Gimana sih praktek taubat? Praktek taubat simpel. Tadi yang bahasa surat Ali Imran tadi gitu. Fastaghfiru, kan zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Ya kan? Langsung kemudian langsung minta ampun, istighfar, dan kemudian berazam, bertekad untuk tidak melakukannya. Itulah taubat. Gitu. Tapi tadi harus diperbarui terus dengan apa? Banyak-banyak baca istighfar. Kapanpun, di dalam ataupun di luar sholat. Terus gimana? Perlu nggak diperkuat? Dengan apa? Dengan sholat sunnah taubat? Boleh. Ya, di kalangan kita, ya kan, yang bermazhab Syafi'i itu kan biasanya selalu mengiringi dengan sholat sunnah taubat. Boleh, tidak apa-apa.
Karena memang itu termasuk di antara sholat sunnah. Di dalam pokok fikih itu ada. Biar makin mantap lah gitu ya. Tapi tanpa itu, dengan istighfar, kemudian bertekad tidak melakukan, cukup. Jadi boleh ya, mau ibu tambah salat sunat taubat, mau ibu istighfar saja, atau sambil kemudian ingat-ingat, saya nggak akan kerjakan lagi, itu pun boleh. Tapi tadi saya bilang, tidak semua dosa yang kita lakukan kita tahu dan kita sadar. Maka jangan hanya beristighfar saat kita buat dosa yang kita sadari, tapi beristighfarlah sebanyak mungkin, karena boleh jadi ada dosa yang tidak kita sadari atau tidak kita tahu yang telah kita lakukan. Sehingga istighfar kita yang setiap saat itu mudah-mudahan bisa menjadi penghapus dosanya, dan taubat kita bisa menjadi penghapus perbuatannya. Jadi istighfar itu penghapus dosanya, efek dari perbuatan. Taubat itu penghapus perbuatan. Ya, istighfar itu kita dapat ghafur, al-ghafur dari Allah. Taubat itu kita dapat al-afu dari Allah. Wallahu a'lam. Oh, dikit. Apa? Oh, lafaz istighfar. Ya, lafaz istighfar semua udah tahu kan? Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Ya, mau yang tambahin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau ditambahin lagi min jami'il ma'ashi waz zunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kan astaghfirullah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Ampuni aku wahai Allah yang Maha Agung. Alladzi, yang la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali, huwal hayyul qayyum, dialah yang Maha hidup dan berdiri tegak. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dialah mulku, raja penguasa, wa lahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan segala sesuatu itu kembali kepadanya. Mau yang panjangan lagi, ada namanya sayyidul istighfar. Istighfar yang sayyid, istighfar yang paling keren. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Kenapa? Diawali dari pengakuan, Pak. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Dimulai dengan pengakuan-pengakuan dan merendahkan diri. Itu namanya sayyidul istighfar. Dan ingat, astaghfirullah pakai gha, ya. Gha itu di ujung tenggorokan, bukan di pangkal, bukan di tengah. Kalau di pangkal tenggorokan itu a dan h tebal, itu di pangkal tenggorokan. Makanya kalau dipegang a h, dia bergetar. Kalau di tengah tenggorokan itu a h, ain dan h tipis yang ada perutnya. Kalau h tebal itu yang begini. Kalau di ujung tenggorokan itu tadi gha dan kha, ya, gha dan kha. Jadi jangan salah, astaghfirullah bukan astaghfirullah.
Juga bukan astagfirullah. Dan gha itu huruf tebal, bukan huruf tipis. Jadi bukan astagfirullah, sama kayak bukan ghairil maghdub, bukan. Karena gha itu huruf tebal. Huruf tebal itu maka dia bunyinya tebal. Jadi bukan tapi bukan ghairil tapi ghairil mau, bukan mal tapi mau. Gitu. Ya. Karena artinya nanti bisa berubah. Salah pakai huruf gitu. Ya. Tapi kalau istighfar, astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Seperti itu. Itu maksudnya apa? Kalau tadi yang tambahin biasa di zikir salat kita, min jami'il ma'asyi wa dzunub kan gitu. Astaghfirullahalazim, ampuni aku ya Allah yang maha azim, yang maha agung gitu. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asyi wa dzunub, dari semua, min jami', dari semua ma'asyi, maksiatku, wa dzunub, ya kan? Dan dosa-dosaku. Dzunub itu dosa. Yaghfiruz dzunuba, mengampuni dosa gitu. Jadi minta ampun dari semua maksiat dan dari semua dosa kita. Itu pelengkapnya. Min jami'il ma'asyi wazzunub, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali hanya kepada ya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup saja dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah kami ya Allah dan ibu kami ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ya Allah, jangan kau sesatkan, jangan kau simpangkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan anugerahkan kami dari sisimu ya Allah segala kebaikan-kebaikan dan rahmat-Mu ya Allah kepada kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba-hamba yang berdosa, yang tidak bertaubat ya Allah. Dan jangan kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertaubat tapi kemudian melakukannya kembali ya Allah. Istiqomahkan kami dalam taubat kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam taubat kami ya Allah, hingga kau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, melalui bab taubah, melalui pintu taubat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar dalam tasbih kepada majelis. Astagfirullahalazim, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.